Kabupaten Tabalong dengan ibu kotanya Tanjung terdiri dari 12 kecamatan yang terbagi atas dua wilayah, yaitu sebelah atas dan sebelah bawah. Untuk wilayah sebelah atas antara lain Kecamatan Jaro, Muara Uya, Upau, Haruai, Bintang Ara, dan Murung Pudak. Sedangkan untuk sebelah bawah yakni Kecamatan Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, dan Banu Alawas. Sebagai ibu kotanya Tabalong, wilayah Tanjung secara geografis terletak di bagian tengah Kabupaten Tabalong dengan memiliki 11 desa dan 4 kelurahan. Adapun potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjung adalah sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Salah satu sektor yang terus dikembangkan di wilayah Tanjung yakni sektor pertanian. Adapun upaya pengembangan yang dilakukan yakni dengan melakukan kaji terap pada suatu komoditas. Kaji terap adalah uji coba teknologi pertanian sebagai wahana untuk membuktikan dan meyakinkan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi, sekaligus sebagai wahana pembelajaran bersama bagi peneliti, penyuluh, dan petani sebagai pelaku utama atau usaha. Seperti yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian Tanjung di lahan kering milik Sambi, warga desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Di lahan seluas 3 borong ini, BPP Tanjung melakukan kaji terap berupa komoditas daun bawang. Pria 55 tahun ini pun menceritakan bahwa dirinya sudah berprofesi sebagai petani selama 25 tahun dan mencoba untuk melakukan tanam daun bawang sejak 5 tahun lalu. Umpat tani ini sudah sekitar 25 tahun. Cuma kami tanam ya jenis bayam, kangkung, bawang pre ini. Kami semenjak 5 tahunan ini Mbak, soalnya masalah perkembangan bawang pre ini kan hasilnya agak lumayan gitu. Kalau yang ada ini kan waktu nanam 100 kilo, ini lebar 3 borongan Mbak. Dari segi penanaman dan perawatan, daun bawang pun terbilang cukup mudah dibanding tanaman hortikultura lainnya. Untuk menyuburkan tanah, Sambi pun menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk bagi tanaman daun bawangnya. Selain itu, penyiramannya pun dilakukan tergantung cuaca. Faktor cuaca menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan tanam daun bawang. Pasalnya cuaca yang tidak menentu dapat menimbulkan hama penyakit pada tanaman, sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal. Kalau bawang yang ada ini sebenarnya paling mudah peliharaannya, soalnya nggak macam-macam yang diperlukan. Kalau yang lain-lainnya kayak tomat, lomboknya perlu terus ulang. Kalau ini paling rumput aja, bersih rumput-rumputnya teringan lah. Makanya kami mulai 5 tahun sampai sekarang ini utamakan bawang pre ini, teringan gawiannya. Nah, cuma ini masalahnya 3 tahunan ini kendalanya masalah cuaca aja. Perkembangannya masih ada yang halus, ada yang aneh, jadi kendalanya ya cuaca, karena pas cuaca panas bisa kena hama gitu. Kalau segi hamaknya yaitu penyakitnya cuma belalang bulan tadi Mbak. Waktu penanaman itu belalang nang hitam-hitam nang halus itu dimakaninya, habis nanam tuh dipatahinya gitu. Jadi itu kendalanya. Kalau kami mengatas itu karena musim Mbak. Kalau musim cuacanya panas, inya datang. Kalau musim hujan, inya kada datang lagi. Itu penyakit nang belalang nang hitam tuh. Kalau nang penyakit lain-lainnya ini nggak ada bang sini. Pemanya 5 hari nggak ada hujan, inya datang. Cuma belalangnya tuh yang lembut-lembut tuh Mbak, yang hitam tuh. Kalau yang warna hijau, yang agak besar itu nggak mau makan itu.
Ya kami waktu nanam tuh kami pupuk tai ayam itu lalu ku aduk pakai mesin traktor itu. Lalu terakhir pemupukan kami sapi mbak. Itu aja, obat nang macam-macam nggak ada ini, yang ada ini. Kalau penyiramannya tergantung ada hujan kadaknya itu aja mbak. Kalau umumnya nggak ada hujan 2 hari, 3 hari ya kami siram gitu aja. Pemupukannya 2 minggu sekali lah. Kalau penyiramannya sebenarnya ya tergantung masalah cuacanya. Kalau musimnya hujan kami kadak siram. Kalau ada 3 hari, 4 hari kada ada hujan kami siram gitu. Sambi menceritakan selama menanam daun bawang membawa keuntungan tersendiri bagi dirinya. Pasalnya harga jual komoditas daun bawang di pasaran terbilang cukup tinggi. Untuk itu Sambi pun akan terus menanam dan mengembangkan budidaya komoditas daun bawang di lahan miliknya ini. Kalau mulai awal nanam sampai panen tuh 3 bulanan Pak. Umur bawangnya ini kan paling lambat 2,5 bulan, paling cepat 2 bulan. Itu. Kalau yang ada ini 2 bulan aja Pak. Kalau masalah hasilnya sudah memuaskan ya. Daripada yang ibaratnya gagal sama sekalian. Tapi alhamdulillah sampai kami bisa nanam bawang ini kada sebab kami gagal, berhasil terus. Kalau pemasarannya kalau untuk hari ini atau bulan tadi yaitu harga masih standar aja, harga 25 itu jabut biasa aja. Kalau yang dibersih 27,5 masalah harganya per kilogramnya. Kalau ini kada anjlok Bang, malah naik hitungannya. Kalau yang waktu dulunya 20, paling tinggi 25 itu sudah dibasuh, dibersihi. Kalau yang ada ini kan jabut-jabut gitu aja sudah harga 25. Kalau yang ada ini sangat menguntungkan Bang. Soalnya penilaian masalah tenaganya juga setelahnya kita cuma siap jabutnya aja, kada selang membersihi, membasuh gitu. Ya, kalau kami kada bisa Bang meninggalkan terus nanam terus ini. Cuma ya ini tergantung cuaca aja. Kalau kemarau dasar ya lumayan lah, makin meningkat hasilnya kalau musim kemarau. Kalau ini kendalanya hujan aja. Setahun itu bisa 3 kali nanam kami. Kalau untuk setelah untuk hari-harian setelahnya dibatas 5 kilo jualnya tiap hari, ya hari-hari nanam gitu. Oke. Ya, sejalur gitu. Jadi bertahap gitu. Amun langsung sekian borong belum pernah kami. Maulah bibit dulu karena sudah tua lalu dipecahnya. Jadi tiap satu lubang itu 1 biji kami nanam. Kaji terap daun bawang yang dilakukan di Desa Kambitin ini tentu tidak lepas dari peran serta penyuluh pertanian lapangan di wilayah tersebut, yakni Arif Rahman Hakim selaku PPL dari BPP Tanjung yang bertugas di Desa Kambitin, Desa Kambitin Raya, dan Kelurahan Hikun. Kaji terap yang dilakukan oleh BPP Tanjung pun dinilai sebagai langkah yang positif untuk media pembelajaran para petani. Alhamdulillah dengan adanya kaji terap ini cukup bagus sebagai sebuah media pembelajaran kepada petani dan juga membantu kami dalam hal mempraktekkan masalah hortikultura. Jadi kami sangat menyambut positif dengan kegiatan kaji terap ini. Dalam hal ini jadi bisa memberikan contoh langsung kepada petani-petani di sekitar kegiatan kaji terap.
Arif mengatakan bahwa kondisi tanah di Desa Kambitin memang cocok untuk dilakukan kegiatan perkebunan dan pertanian. Meskipun tanah di wilayah Tengah Tabalong, tepatnya di Desa Kambitin, topografinya merupakan dataran yang rata dan sedikit bergelombang. Meskipun begitu, hasil dari produktivitas dan kualitas tanaman daun bawang pun terbilang baik. Faktor cuaca menjadi faktor utama yang harus diperhatikan para petani agar tanaman daun bawang yang ditanam dapat terhindar dari hama penyakit, sehingga hasil yang diharapkan pun dapat maksimal. Cocok untuk lahan di wilayah Kambitin dan Kambitin Raya itu cocok untuk pertanaman daun bawang, karena memang kondisi tanahnya berpasir, jadi sangat mudah untuk diolah untuk membuat untuk tanaman daun bawang ini. Cukup bagus untuk produktivitasnya, cukup tinggi. Kemudian kualitas tergantung pada saat nanti cuaca. Jadi dibarengi dengan cuaca yang bagus, dia akan menghasilkan panen yang cukup bagus juga. Dan menjadi kendala kadang-kadang adalah cuacanya yang kurang bersahabat dengan kita. Kalau kondisi lahannya cukup bagus. Ya, untuk secara umum adalah hama penyakit. Kemudian juga penyiraman. Tapi kembali tadi, memang faktor cuaca sangat penentu untuk jenis bawang-bawangan ini. Jadi kalau misalnya hari ini hujan, besok pagi itu harus disiram untuk menghilangkan butiran-butiran air yang akan mengering di daun nanti pada saat matahari sudah mulai panas. Dan itu akan menimbulkan bercak-bercak yang dibarengi dengan penyakit. Cukup mudah perawatannya, cuman tinggal ketelatenan dari si pelakunya nanti, petaninya dalam hal perawatannya. Harapan kami ada kaji terap berikutnya yang kita laksanakan kalau memang memungkinkan di lahan-lahan petani. Jadi setidaknya petani bisa menjadikan itu tempat praktek langsung untuk kegiatan-kegiatan kaji terapnya. Hal senada disampaikan oleh Usman Zain selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian Tanjung. Sebagai BPP yang mewilayahi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus, yang terdiri dari 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung dan 7 desa di Kecamatan Muara Harus. Dari 2 kecamatan tersebut, sebanyak 123 kelompok tani yang menjadi binaan BPP Tanjung dengan potensi pertanian dan perkebunan yang berbeda-beda. Untuk kondisi tanahnya karena ini masuk di wilayah tengah, kondisi tanah datar ya. Untuk Kecamatan Tanjung ya berbagai macam komoditi bisa ditanam. Nah, untuk wilayah Muara Harus itu lebih banyak tanaman padi dan lebih sedikit untuk tanaman perkebunan. Kalau untuk wilayah Tanjung sendiri bermacam-macam komoditi ya, baik itu perkebunan, peternakan, dan hortikultura bisa semua dibudidayakan di wilayah Tanjung. Adanya kaji terap komoditas daun bawang yang dilakukan BPP Tanjung untuk meyakinkan para petani di wilayahnya bahwa komoditas daun bawang merupakan komoditas yang cukup mudah ditanam dan membawa keuntungan yang menjanjikan. Terbukti kaji terap yang dilakukan BPP Tanjung di lahan seluas 3 borong milik Pak Sambi, warga Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung ini dapat tumbuh dengan subur dan baik. Ya, kaji terap ini kan adalah uji coba teknologi yang dilaksanakan oleh pelaku utama, dan kemudian apabila teknologi ini berhasil tentunya untuk meyakinkan pelaku-pelaku utama yang lain untuk menerapkannya. Nah, kita lihat bahwasanya daun bawang ya, di Kecamatan Tanjung ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga alhamdulillah ada kegiatan dari dinas untuk kita lakukan kaji terap, dan kaji terap ini kita laksanakan langsung di lahan petani langsung atau pelaku utama langsung yang melaksanakannya. Usman memperkirakan dengan 100 kg bibit daun bawang yang ditanam di lahan kaji terap ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih.
Para petani lain pun diminta untuk mencoba menanam komoditas daun bawang. Pasalnya menurut perhitungan, hasil yang didapat mampu menambah pendapatan para petani. Terlebih tanaman daun bawang bisa ditanam tumpang sari dengan tanaman karet sehingga beberapa komoditas dapat berjalan dalam satu lahan. Kedepannya BPP Tanjung akan menyebarluaskan mengenai hasil dari sistem kaji terap komoditas daun bawang ini kepada para petani di bawah wilayah kerja BPP Tanjung. BPP Tanjung pun siap mendukung para petani untuk mengembangkan daun bawang di wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus. Ya, kalau kita lihat untuk produksi ya daun bawang ini secara kasar itu kita bisa lihat bahwasanya daun bawang ini perbandingannya yang coba kita pelajari itu secara kasat mata. Apabila kita menanam 1 kilogram itu bisa mendapat 5 kilogram hasilnya. Nah, untuk kaji terap kita ini kurang lebih 3 borong dan kita coba kemarin dari kegiatan ini mendapat anggaran 100 kilogram. Nah, kalau andai kita menanam misalnya 1 hektar yang memerlukan bibit itu 300 kilo katakanlah ya. Nah, perbandingannya 5 kilo per 1 kilogram kita tanam, berarti kalau 300 kilo kita tanam berarti ada kali 5 berarti 1,5 ton ya. 1,5 ton hasilnya per hektar. Dan untuk harga sekarang, karena ini sudah diminta untuk dipasarkan, untuk harga partai sekarang lumayan bagus untuk tanam daun bawang ini yaitu 25.000 itu di pedagang pengumpul. Nah, kalau 1,5 ton berarti kalau kita kali 25.000 itu 37.500.000 ya hasilnya. Nah, katakanlah 17.750.000 modal biaya produksi, nah kita mungkin masih bisa untung sampai 15 sampai 20 juta keuntungan. Dan umur daripada tanaman daun bawang ini sebenarnya cukup singkat, hanya 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu sudah bisa panen. Jadi dengan waktu 2 bulan setengah atau 3 bulan kita mendapatkan 15 juta kan, saya yakin tuh masyarakat sudah layak untuk diusahakan karena ada 5 juta per bulan. Apalagi daun bawang ini juga bisa dilakukan penanamannya dengan tumpang sari. Kalau kita lihat di belakang saya ini ada tumpang sari dengan tanaman karet misalnya. Apabila dia ditanam di sela-sela tanaman karet, dan ini bisa kita lakukan tumpang sarinya selama 2-3 tahun. Jadi bukan hanya daun bawangnya saja, tetapi karetnya juga nanti produksi. Kemudian kita bisa tumpang sari dengan lombok misalnya, atau terong, atau jagung. Ya, tentunya dengan hasil yang sedemikian lumayan untuk keuntungan daripada budidaya tanaman daun bawang ini, tentunya kami ya di BPP selaku petugas lapangan atau PPL tentunya akan menyebarkan teknologi ini ke semua masyarakat, khususnya binaan BPP Tanjung, yaitu Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus. Dukungan kita dari BPP untuk masyarakat dalam pengembangan budidaya daun bawang ini tentunya yang bisa kita bantu pada petani itu SDM-nya ya, SDM-nya, sumber daya manusianya, bagaimana cara, bagaimana memasarkan, dan bagaimana panen daun bawang ini. Ya, harapan kita ya mudah-mudahan pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, selalu memberikan kita motivasi dan bantuan sehingga kaji-kaji terap ini bisa terlaksana ke depannya, dan mudah-mudahan kawan-kawan di BPP tetap semangat untuk memberikan informasi teknologi kepada petani-petani kita.
Dengan adanya kaji terap komoditas daun bawang yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian Tanjung di lahan masyarakat di Desa Gambitin, Kecamatan Tanjung, mendapat tanggapan positif dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong. Kepala DKPP TPH Tabalong, Muhammad Mugni, menilai komoditas daun bawang yang ditanam ini hasilnya cukup memuaskan. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita berkunjung ke lokasi langsung kaji terap bawang daun. Alhamdulillah kita melihat dari hasil pertumbuhan yang ada ini cukup menggembirakan dan cukup bisa dikembangkan selanjutnya. Ya, kalau kita melihat dari keadaan tanaman, alhamdulillah sesuai dengan kondisi dan keinginan budidaya daun bawang tersebut. Penanaman komoditas daun bawang ini bisa dilakukan di sela-sela tanaman karet. Untuk itu, hal tersebut dinilai Mugni bisa dikerjasamakan dengan dinas terkait. Hal tersebut pun tentu dapat dijadikan percontohan bagi para petani untuk meningkatkan pendapatan petani. Terlebih keuntungan yang didapat dinilai sangat menjanjikan. Terlebih masa tanam daun bawang terbilang cukup singkat. Kalau kita melihat dari tipologi lahan ya, seperti ini, areanya dataran rendah dan juga bisa ditanam di sela pohon karet. Mungkin nanti sangat bagus kalau kita kerjasamakan dengan Dinas Perkebunan ketika memanfaatkan lahan supradit. Nah, akhirnya hal ini memberikan contoh dan fakta di lapangan bahwa pengembangan budidaya daun bawang ini sangat cocok di Kabupaten Tabalong. Kalau kita melihat dari hasil petanaman budidaya bawang daun ya, dari hasil analisa usahanya bahwa di dalam 1 hektar itu dapat menghasilkan nilai tambah, artinya keuntungan dari modal itu hampir 1 kali lipat. Maksud kita ketika modal usahanya itu sekitar 17 sampai 20 juta modal usahanya ya, kos usahanya, dan ketika dipanen, kemudian dijual, nah kemudian itu mendapat keuntungan juga antara 15 sampai 20 juta per hektar. Nah, berarti ini memberikan nilai tambah yang baik terhadap para petani, apalagi masa usia pemeliharaan pertumbuhan daun bawang ini cuma 2 bulan sampai 2 bulan setengah, artinya sangat pendek waktunya. Nah, ini mudah-mudahan memberikan solusi bagi para petani kita dalam rangka diversifikasi usaha di bidang hortikultura, dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan nilai tambah, dan syukur-syukur juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita di Tabalong. DKPP TPH Tabalong pun bersedia untuk memfasilitasi para petani di Tabalong agar budidaya daun bawang dapat berlanjut di seluruh wilayah di Tabalong. DKPP TPH Tabalong pun akan terus sosialisasikan budidaya daun bawang di Tabalong kepada petani, terutama petani milenial yang dinilai dapat mengembangkan budidaya tersebut di wilayah Tabalong. Baik, yang pertama nanti akan kita sosialisasikan bahwa tanaman daun bawang di Tabalong itu sangat bagus dan sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menggait para petani, khususnya petani milenial yang ada di Tabalong. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan beri bantuan berupa benih dan saprodi dalam usaha budidaya daun bawang tersebut. Kami berharap dari hasil Dempot BBP Tanjung ini, kami berharap kepada penyuluh yang ada di BBP Tanjung maupun penyuluh pertanian yang ada se-Kabupaten Tabalong bisa memberikan informasi bahwa di Tabalong bisa kita laksanakan budidaya daun bawang. Karena daun bawang permintaan selama ini cukup besar dan cukup lumayan dicari oleh para rumah makan, kemudian juga para restoran, kemudian para hotel. Nah, sementara kita lihat ya, daun bawang itu selalu
diimpor dari Pulau Jawa. Kita sering melihat ketika pulang dari Banjarmasin ada beberapa truk yang mengangkut daun bawang bersamaan dengan wortel juga, kentang juga. Nah, ini menjadikan hal yang positif bagi para petani kita untuk bisa mengerjakan budidaya daun bawang, sehingga daun bawang ini tidak kita impor dari Pulau Jawa.